Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvan Huri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita langsung ke pertanyaan UAS terlebih dahulu, di mana dalam pertanyaan tersebut eh, salah satu perusahaan manufaktur memproduksi komponen otomotif dan ingin meningkatkan efisiensinya melalui transformasi digital. Dengan latar belakang kompetensi kompetisi global yang ketat. Perusahaan ini berencana mengimplementasikan teknologi terkini dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi. Berikan contoh penerapan konsep ini dalam konteks produksi komponen otomotif di perusahaan tersebut. Untuk jawabannya, yang pertama, perusahaan bisa mengimplementasikan Internet of Things atau IoT untuk pemantauan produksi, yang dimana perusahaan dapat mengimplementasikan sensor IoT pada mesin produksi untuk mengumpulkan data secara real time, seperti jumlah produksi, waktu operasional, dan deteksi kegagalan mesin. Data ini juga dapat dikirim ke sistem Manufacturing Execute System atau MES untuk menganalisis efisiensi produksi dan melakukan prediksi perawatan mesin guna mengurangi downtime. Untuk contoh penerapannya sendiri, sensor yang dipasang pada mesin stempling atau assembly dapat memberikan peringatan dini jika ada indikasi keausan komponen, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Lalu yang kedua, perusahaan juga bisa menerapkan sistem ERP untuk manajemen stok. Perusahaan dapat menggunakan Enterprise Resource Plan atau yang biasa disebut ERP untuk mengintegrasikan dan eh, data inventaris dengan sistem produksi dan distribusi. Sistem ERP juga memungkinkan pencatatan otomatis masuk dan keluarnya suatu bahan baku serta komponen jadi, sehingga dapat mengurangi kelebihan stok atau kekurangan bahan yang dapat menghambat produksi. Untuk contoh penerapannya itu sendiri, jika persediaan bahan baku berkurang hingga batas tertentu, sistem ERP dapat secara otomatis memicu pemesanan ulang ke pemasok guna memastikan kelancaran produksi. Lalu yang ketiga, perusahaan bisa menerapkan sistem big data dan analitik untuk pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dari sensor produksi dan sistem ERP dapat dianalisis menggunakan teknologi big data analitik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan prediksi kebutuhan produksi. Untuk contoh penerapannya, analisis data dapat menunjukkan bahwa dalam musim tertentu permintaan komponen otomotif meningkat sehingga perusahaan dapat mengatur strategi produksi yang lebih optimal. Yang keempat, perusahaan bisa mengimplementasikan sistem Automated Guided Vehicle atau AGV dan robotika dalam logistik internal. Implementasi AGV atau robot dapat digunakan untuk transportasi bahan baku dan komponen antar stasiun kerja dalam pabrik guna mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi produksi. Contoh penerapannya sendiri, AGV dapat digunakan untuk mengantarkan suku cadang dari gudang ke jalur perakitan tanpa perlu intervensi dari manusia, yang dimana mengurangi resiko keterlambatan produksi akibat faktor manusia. Lalu yang kelima, perusahaan dapat menggunakan cloud computing untuk kolaborasi dan akses data. Dengan menggunakan cloud computing, data produksi dan stok dapat diakses secara real time oleh berbagai departemen, termasuk manajemen, produksi, dan pemasaran, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data terkini. Untuk contoh penerapannya, yaitu tim manajemen dapat mengakses laporan produksi dari perangkat seluler tanpa harus berada di pabrik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat saat terjadi kendala produksi.
Baik yang terakhir yaitu kesimpulan, dengan mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut, perusahaan seharusnya sudah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, serta secara tidak langsung meningkatkan daya saing di pasar global. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai.